Sampai Vietnam U19 melakukan penundaan latihan karena disarankan oleh panitia pelaksana pertandingan AFF. Tahu takut ya. Dan hal ini pun tentu saja menjadi sejarah baru di AFF, di mana laga semifinal tak diminati banyak orang. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, ataupun di seluruh dunia, ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksonkan satu lagi, iaitu daripada channel Jebolan Timnas Official. Jangan lupa pergi ke channel ni guys, Jebolan Timnas Official. Klik butang subscribe-nya dan klik tombol locengnya sekali. Tanda sokongan anda juga kepada channel Jebolan Timnas Official. Okey, judul yang kita mahu reaksonkan hari ini, ya, katanya ya, AFF hancur stadion utama, disegel, supporter pindahkan laga semifinal di tempat yang sangat miris. Ini adalah kerana kemarahan, iaitu supporter daripada Timnas Indonesia guys. Bagaimana kita tahu, iaitu perlawanan antara Vietnam dan Thailand sangat-sangat buruk. Bagi saya lah, dia sangat, orang kata sangat curang perlawanannya, kerana mereka melawan secara tidak adil sebelum ini ya. Kita lihat guys, memang cara permainan mereka itu memang bukan permainan yang orang kata profesional lah. Itu seperti permainan anak-anak sekolah saja. Itu yang boleh saya katakan di dalam video ini ya, dan di dalam konten ini, kerana kita lihat mereka main tidak fair, kerana mereka main, orang kata takut kalah, dan mereka dah tahu mereka layak untuk ke separuh akhir, walaupun mereka terikat dengan satu mata yang sama, tetapi mereka sudah tahu mereka ke separuh akhir, maka mereka tidak main bersungguh-sungguh hingga tamat perlawanannya guys. Dan kerana kemarahan itulah, iaitu penyokong-penyokong Timnas Indonesia boleh dikatakan menyokong pasukan daripada Harimau Melaya guys. Wah Allah, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menyokong Harimau Melaya ya. Dan kita tahu hari ini Harimau Melaya telah pun mengalahkan Vietnam dengan 3-0. Itulah akibatnya ya, kalau kita membuat busuk, itulah jadinya. Dan dah dibalas pun, insya-Allah kita akan terus, ataupun Harimau Melaya akan terus bangkit untuk pergi ke final. Doakan sama-sama guys. So okay guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Sebenarnya Vietnam dengan Thailand ni, dia tak tahu bagaimana fanatiknya penyokong-penyokong Timnas Indonesia tu guys. Kerana itu mereka tidak miris tahu, stadion sebab itu langsung mereka berani buat disegel, macam tu. supporter Indonesia bikin Vietnam U19 makin ketakutan. Lantaran makin Vietnam ketakutan. tetap ngotot paksakan diri memainkan laga semifinal di stadion milik Indonesia. Vietnam sampai minta bantuan AFF dan PSSI langsung angkat tangan. Minta bantuan daripada AFF guys. Itulah sebabnya. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, Subscribe agar dulu, kalian ya. tidak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ya, benar. Setelah Mari heboh lanjut. di Stadion Madia, dengan hasil imbang 1-1 yang sangat menyengsarakan pendukung Timnas Indonesia, ada kabar mengejutkan dari supporter Timnas Indonesia yang segel stadion utama dan resmikan lapangan yang paling buruk untuk laga semifinal Vietnam vs Malaysia. Vietnam U19 akan menghadapi Malaysia di partai semifinal Piala AFF U19 2022. Ya, sudah pun bertemu tadi ya, dan diketahui keputusannya Malaysia menang dengan 3 dan Vietnam 0 ya. Itulah bagi lagi benda-benda yang tak baik ya. Inilah balasannya ya. Selain lawannya, supporter tuan rumah Indonesia menjadi fokus utama bagi Vietnam. Di partai semifinal, Vietnam akan melawan Malaysia pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Ya, hari inilah Jelang tadi. laga itu, pelatih Vietnam Dien Denam menyoroti supporter Indonesia yang sudah berani menyegel stadion tempat semifinal itu dilaksanakan dan menggantikan lapangan yang tidak layak untuk laga semifinal dan kondisi sangat buruk untuk bermain bola. Karena tadi saya tidak melihat ya perlawanan antara Vietnam dan Malaysia itu, kerana tiada dia punya siaran langsungnya ataupun live-nya di kaca TV ataupun di mana-mana YouTube pun enggak ada ya. Jadi saya enggak tahu bagaimana kondisi padang yang mereka gunakan semasa perlawanan tadi. Tetapi yang kita tahu, keputusan yang sangat penting yang kita tahu adalah Malaysia telah menang dengan Vietnam 3-0 ya. Bukan tanpa alasan kemarahan supporter Indonesia mendapat perhatian khusus dari Vietnam. Sebab,
Kelolosan Vietnam ke semifinal membuat banyak supporter Indonesia kecewa besar dan sudah tidak bisa dimaafkan. Benar. Timnas Indonesia Tidak U19 bisa sendiri dimaafkan. gagal lolos ke semifinal, usai Vietnam dan Thailand bermain imbang 1-1. Saat melawan Thailand, Vietnam dituding bermain malas-malasan atau melakukan permainan sepak bola gajah di Benar. akhir laga, Malas-malasan saja demi mereka mengamankan main hasil kemarin, ya. imbang 1-1, yang sudah cukup meloloskannya ke semifinal. Banyak fans, termasuk pelatih Indonesia Shin Tae-yong, kesal timnas Vietnam U19 bermain aman saat melawan Thailand. Banyak yang berharap Vietnam dan Thailand saling mengalahkan, agar bisa membantu benar. Indonesia lolos ke semifinal. Betul, sepatutnya Nah. sepatutnya begitu guys ya. Jika antara Vietnam dan Thailand itu salah satu pasukan itu ada yang kalah dan di dalam laga tersebut, maka Indonesia akan automatik akan pergi ke separuh akhir juga ya. Kerana Indonesia akan naik di tangga yang kedua di dalam kumpulan. Tetapi disebabkan kerana kecurangan mereka bermain itu menyebabkan Thailand dan Vietnam layak ke separuh akhir, tetapi Indonesia enggak bisa. Sedangkan kalau kita lihat pada mata kesemuanya, Thailand 11 mata, Vietnam 11 mata dan Indonesia pun 11 mata. Dan kalau kita lihat lagi, kelebihan golnya lebih lagi pada Indonesia 17 gol berbanding dengan Thailand 7 gol dan Vietnam hanya 12 gol sahaja. Di manakah letaknya undang-undang AFF itu? Adakah itu adalah undang-undang yang konyol? Ya? Okey, kita lanjut guys. Indonesia sendiri terdampak dari hasil imbang 1-1 Vietnam vs Thailand. Setelah Indonesia cuma berimbang 0-0 melawan Vietnam dan Thailand, kedua rivalnya justru bisa melaju ke semifinal berkat skor 1-1, yang artinya unggul head-to-head Ini, gol atas ya, Indonesia. Meski Kalau kita lihat ini guys, dia punya carta ini, memang jelas kalau sebenarnya beginilah carta FIFA yang sebenar-benarnya. Tetapi lain pula, dia punya, boleh pula Indonesia jatuh di tangga yang ketiga ini. Sedangkan kalau ikutkan, kalau undang-undang FIFA, Indonesia memang berada di atas tangga yang pertama di dalam kumpulan. Kerana jaringannya 7, hanya bolos 2. Kalau kita lihat Vietnam 12, bolos 3. Thailand 7, bolos 1. Maka di situ, secara automatiknya, mereka sudah berkongsi mata. Tetapi kelebihan gol itu yang paling penting. Dan bolos pun sangat kurang, 2 sahaja. Apakah yang menyebabkan terjadinya begitu? Itu yang kita harus tanya kepada AFF. Undang-undang ataupun orang kata, apakah syarat-syarat yang AFF gunakan ini? Itu yang kita enggak puas hati ya. Okey, kita lanjut guys. semuanya mengoleksi 11 poin di akhir penyisihan grup A, kemarahan para supporter timnas Indonesia itu coba disoroti Din Denam dalam konferensi pers jelang melawan Malaysia. Ia menilai, pemain muda Vietnam bisa saja terdampak psikologisnya karena hal itu. Pemain Benar. kami baru berusia 17-19 tahun, Ya, jadi benar. akan sulit untuk menghindari masalah psikologis ketika ada supporter Indonesia, kata Din Denam. Gangguan dari supporter Indonesia sendiri Dia takut. sudah terlihat saat timnas Vietnam U19 menggelar sesi latihan. Anak asuh Din Denam takut. diusik lewat spanduk dan nyanyian dari tribune, sampai Vietnam U19 melakukan penundaan latihan karena disarankan oleh panitia pelaksana pertandingan AFF. Tahu takut ya. Dan hal Ya. ini pun tentu saja menjadi sejarah baru di AFF, di mana laga semifinal tak diminati banyak orang. Justru Benar. Thailand dan Vietnam disuruh pulang saja untuk melaksanakan Benar. pertandingan di negara mereka sendiri, atau Benar. menggelar laga semifinal di lapangan yang sangat buruk. Dan bagaimana menurut kalian? Dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video channel ini selanjutnya. Okey, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Jebolan Timnas Official. Memang kita lihat di sini, sepatutnya itulah layanan yang harus diterima oleh Vietnam dan Thailand. Kerana mereka, memang kecurangan mereka waktu mereka berlawan di dalam kumpulan lagi antara Thailand dan Vietnam itu, memang kita tidak boleh terima begitu. Dan bukan setakat itu saja, dan kita tidak boleh terima juga dengan syarat-syarat ataupun keputusan yang diberikan oleh AFF. Itu adalah syarat-syarat yang tahun bila yang digunakan itu guys. Sedangkan kalau diikutkan pada undang-undang FIFA, sepatutnya Indonesia itu sudah berada di tangga yang teratas di dalam kumpulan. Tetapi kenapa Indonesia enggak layak untuk pergi ke separuh akhir?
Itu undang-undang konyol namanya guys. Betul tak guys? Ini saya sangat marah sebenarnya guys. Walaupun benda itu sudah berlaku 2 hari yang lalu, tetapi hati saya memang sangat geram. Kenapa sepatutnya itu timnas Indonesia U19 timnas Indonesia itu seharusnya layak untuk pergi ke separuh akhir ya. Tetapi disebabkan kecurangan Thailand dan Vietnam itu tadi, maka Indonesia enggak layak pergi ke separuh akhir. Dan di situ juga kita lihat undang-undang AFF itu harus diubahkan ataupun harus dibubarkan sajalah guys. Itu AFF itu tidak perlu ada lah sepatutnya ya. Tetapi nak buat bagaimana ya, itu sudah undang-undangnya. Tapi walau bagaimanapun guys, kita sangat berpuas hati hari ini. Syukur alhamdulillah kerana Malaysia dapat mengalahkan Vietnam dengan 3-0. Padan muka mereka. Okey, syukur alhamdulillah guys. Saya pun puas hati dengan apa yang berlaku pada hari ini antara Malaysia dan Vietnam. Saya minta kepada penyokong-penyokong timnas Indonesia akan terus menyokong pasukan Harimau Melaya guys. Tidak kira walau bagaimanapun guys, kita tetap sama kerana kita adalah saudara. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada saya. So, assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.